Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zakia Anissa Rahma dari Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Negeri Jember dengan NIM 201910501049 dari Komputasi Perencanaan kelas A. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai tutorial digitasi peta. Sebelum itu, untuk membuat perencanaan atau digitasi peta, yang dibutuhkan adalah acuan. Nah, acuan ini berupa base map. Base map didapatkan melalui dua cara. Yang pertama dengan citra satelit dan yang cara terakhir adalah rektifikasi peta. Citra satelit ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu citra satelit statik dan data real time. Lalu, bagaimana cara mendapatkan citra satelit? Citra satelit didapatkan melalui dua cara. Yang pertama, kita bisa search lewat Google. Jadi kita bisa mencari di Google Map, Google Earth, dan lain-lain. Atau secara tidak langsung dengan data sekunder. Dan yang kedua, kita mencari menggunakan data primer atau dengan survei. Bagaimana cara surveinya? Untuk mendapatkan citra satelit, kita dapat menggunakan satelit atau pesawat udara. Nah, metode pesawat udara ini diadaptasi dengan menggunakan drone. Kenapa sih kita butuh citra satelit atau foto udara? Nah, citra satelit atau foto udara ini digunakan untuk dijiplak atau digambar ulang, digitasi agar menyesuaikan kotak atau luasan bangunan sesuai dengan peta acuan yang telah kita siapkan. Mulai masuk ke inti materi, bagaimana cara mendapatkan data citra satelit secara real time menggunakan ArcMap. Di sini saya akan mempraktekkan dengan membuka ArcMap secara langsung. Untuk prosedurnya, kita harus memiliki batas administrasi peta atau file SHP yang dituju. Nah, setelah itu kita harus masukkan file SHP ke dalam ArcMap. Caranya sudah seperti vlog sebelumnya, yaitu kita buka Arch Catalog. Lalu kalau tidak ada filenya bisa connect to folder, tapi karena saya sudah punya filenya, jadi tinggal kita masukkan ada di file ini. Kita cari file SHP-nya terlebih dahulu. Nah, ini ada file SHP-nya. Kita drag. Sudah muncul. Fungsi dari SHP ini adalah untuk mengetahui lokasi daerah atau peta yang ingin didigitasi. Langkah selanjutnya yaitu add data. Icon yang ini pilih panah di sebelahnya. Lalu ada pilihan add base map. Semisal add base map dan add data from ArcGIS online tidak muncul, kita bisa munculkannya dengan quick launch di bagian taskbar Windows. Saya contohkan lewat sini, ini di bagiannya taskbar window, di sebelahnya sini. Biasanya kalau kita tidak connect itu karena internetnya kita belum terhubung, jadi kita harus hubung dulu di internet, lalu kita pilih bagian yang ini, arah panah ke atas, bagian quick launch, lalu kita pilih, biasanya ada bola dunia yang disilang merah. Ini adalah penyebab kenapa kita tidak bisa memunculkan add base map. Jadi kita harus menghilangkan silang merah dari bola dunia itu. Kalau misalnya tidak ada silang merahnya, harusnya add base mapnya sudah bisa digunakan. Ini ada tulisan not connected. Untuk mengkonek kita tinggal klik satu kali aja, nanti silangnya akan hilang dan ini sudah terkonek. Ada tulisannya connected to ArcGIS online. Kembali ke ArcGIS, kita pilih add data, lalu add base map. Nanti akan ada muncul pop up seperti ini, add base map, dan akan ada beberapa pilihan. Ini kita pilih imagery untuk memasukkan gambar citra satelit untuk keperluan digitasi, karena imagery ini merupakan gambar citra satelit real time. Setelah itu pilih add. Ini akan memuat gambar imagery dari citra satelit. Biasanya loadingnya lumayan lama karena ini tergantung dengan koneksi internet kita. Kita percepat. Oh iya, biasanya di table of content juga akan muncul base map dan world imagery ini. Ini sudah muncul peta citra satelitnya. Selanjutnya, untuk tahu apakah SHP dan imagery sudah sesuai, kita pilih di table of content ini layer SHP.
pilih kotak warna, tinggal kita klik aja. Nah, muncul tabel pop-up seperti ini. Kita pilih warnanya yang hollow. Pilihan hollow ini membuat fill colornya dari data SHP itu no color. Lalu kita bisa memperbesar ukuran outline. Kita klik OK kalau sudah selesai. Ini biasanya sudah kelihatan data SHP-nya hanya garis-garis aja. Jadi kita bisa melihat apakah data SHP sudah pas dengan citra satelit atau belum. Batas administrasi SHP ini mungkin terdapat sedikit pergeseran, namun bisa dikoreksi. Langkah selanjutnya yaitu kita membuat shapefile. Masuk ke bagian inti dari digitasi peta, yaitu cara membuat shapefile. Bagaimana cara buat shapefile? Kembali ke ArchMap. Langkah pertama untuk membuat shapefile yaitu kita buka katalog terlebih dahulu. Selanjutnya kita pilih folder yang menyimpan data SHP kita. Contohnya di saya ini ada di folder ini. Kita klik kanan. Selanjutnya kita pilih new dan ini shapefile. Kita klik. Akan muncul pop-up create new shapefile. Kita isi nama. Misalnya di saya akan menulis jalan. Selanjutnya future type diisi dengan jenis data vektor dari shapefile. Ada point, polyline, polygon. Dua ini sebenarnya jarang dipakai. Yang paling sering itu point, polyline, dan polygon. Karena jalan bentuknya itu garis, jadi kita pilih polyline. Selanjutnya bagian description kita pilih edit. Akan muncul pop-up seperti ini. Kita pilih projected coordinate system. Selanjutnya kita pilih UTM. Selanjutnya zonasi dari UTM itu WGS 1984. Lalu kita pilih Southern Hemisphere karena Indonesia berada di selatan garis khatulistiwa. Selanjutnya kita pilih zona UTM 49S karena Jawa Timur berada di zona 49S. Lalu kita pilih OK. Sepertinya terjadi kesalahan, jadi ada shapefile yang punya nama yang sama, jadi kita harus mengganti nama dari shapefile. Kita ganti namanya menjadi shapefile underscore jalan. Sudah, tinggal diklik OK. Mulai running. Nanti di table of content ini akan muncul nama dari shapefile yang tadi sudah kita beri. Selanjutnya untuk membuat shapefile kita harus memunculkan tab editor. Jadi karena tidak ada, kita klik kanan, pilih editor. Nah, ini muncul editornya, kita drag biar lebih enak untuk dipakai. Taruh di bagian text bar menu. Nah, di sini kita pilih menu editor. Kita pilih start editing untuk memulai membuat shapefile. Nanti akan running. Di sini kita pilih create features yang ini. Lalu ketika muncul tab kita pilih layer nama shapefile. Misalnya tadi shapefile jalan, tinggal klik. Terus nanti bagian bawah ini kita pilih line karena kita akan buat line. Selanjutnya kita tinggal zoom ini bagian peta agar lebih jelas. Misalnya ini di garis ini. Dan ini langkah paling krusial yaitu menitiki. Kita titiki di daerah yang diinginkan. Klik kiri setiap menitiki. Nah, ini dititik lagi sampai sekiranya garisnya sudah sesuai dengan keinginan kita. Sampai sini. Kalau sudah selesai, kita tinggal pilih klik kanan, lalu pilih finish sketch. Nah, kalau sudah fix seperti ini, kita pilih clear selected features di text bar. Kita klik. Semisal tidak kelihatan, kita bisa memperbesar garisnya dengan cara ini. Kita pilih di table of content, nama shapefile-nya, lalu ada icon di bawahnya. Kita tinggal klik, nanti akan muncul pop-up seperti ini. Kita tinggal pilih misalnya mau warna, ganti warna apa. Misalnya warna merah, terus kita bisa memperbesar garisnya, tinggal klik OK. Nah, garisnya akan lebih terlihat dengan warna yang kita inginkan.
Perlu diketahui kalau misalnya shapefile juga memiliki ID. Cara mengecek ID dari shapefile yaitu kita pilih nama shapefile di table of content, kita klik kanan, lalu pilih open attribute table, nanti akan ada muncul pop-up table. Tabel ini akan memuat nama dan ID dari garis tadi. Ini ada tulisan polyline, terus ID-nya masih 0. Ini bisa bertambah tabelnya ketika kita menambahkan garis atau shapefile lain. Selanjutnya, jika kita ingin melanjutkan menitiki garis yang tadi sudah selesai kita buat, tapi kita ingin melanjutkan menggarisi, kita bisa pilih editor, lalu pilih snapping toolbars. Nah, dia akan muncul. Di sini kita pilih snapping, kita harus memastikan semua ini terisi. Lalu kita lanjutkan menitiki hingga selesai. Ini bisa kita lanjutkan di endpoint. Kita lanjutkan menitiki. Semisal sudah selesai, caranya masih sama, klik kanan finish sketch, lalu pilih clear selected features. Kita bisa melihat ID dari polyline tadi dengan cara klik kanan di table of content, pilih open attribute table. Nah, ini sudah bertambah polyline-nya. Langkah selanjutnya, kalau sudah selesai, kita bisa pilih di editor, kita pilih save editing, selanjutnya kita stop editing. Semisal kita ingin membuat poin, kita bisa mengulang langkahnya dari awal. Pertama kita buka Art Catalog, kita lihat folder yang memuat SHP, klik kanan, pilih New, pilih Save File. Diulang prosesnya, kita beri nama, contohnya Shapefile yang buat poin itu saya ingin menitiki fasum SPBU. Jadi kita pilih Shapefile SPBU sebagai nama. Tipe vektornya poin karena ingin membuat titik. Selanjutnya diedit. Kita pilih Projected Coordinate System, lalu pilih UTM, setelahnya WGS 1984 Southern, lalu kita cari 49S. Nah, semisal kita semakin sering menggunakan ini 49S, kita bisa add ini ke dalam favorit. Sehingga untuk selanjutnya kita tidak perlu susah mencari, kita tinggal lihat di daftar favorit. Oke, klik OK. Oke. Cara membuat poin juga sama, kita pilih editor, start editing, terus kita pilih create features, kita pilih nama shapefile SPBU. Jangan lupa bagian bawah kita pilih poin, lalu kita pilih di mana SPBU-nya tadi berada. Kita sesuaikan dengan citra satelit. Misal SPBU-nya berada di sini. Kita tinggal klik kiri saja untuk poin. Lalu clear selected features. Jika dirasa titiknya kurang kelihatan, kita bisa mengatur ulang. Kita tinggal pilih di table of content. Warnanya kita sesuaikan. Semisal saya ingin warnanya ungu. Ya. Lalu oke, ini semakin terlihat lebih jelas titiknya. Lalu semisal ada SPBU lagi, daerahnya di sini, kita tinggal klik aja. Kita clear selected features. Untuk ID dari poin masih sama, kita di table of content, klik kanan nama shapefile-nya, pilih open attribute tabel. Ini ada 2 tabel poin karena tadi kita buat 2 titik. Terakhir, jika dirasa sudah selesai, kita pilih editor, kita pilih save edit, lalu kita pilih stop editing. Untuk membuat polygon juga sama, kita buka Art Catalog, kita pilih folder yang menyimpan SHP kita klik kanan, pilih New, pilih Shapefile, terus ketika pop-up-nya muncul, kita ubah namanya, misalnya namanya jadi Shapefile rumah. Selanjutnya, tipe dari data vektornya adalah polygon karena kita mau membuat yang memiliki luas. Lalu diedit kita pilih yang sudah kita favoritkan tadi, UTM WGS 49S. Lalu kita mulai membuat polygon.
Pertama mungkin kita perlu meng-zoom lebih jauh. Selanjutnya kita mulai menitiki bagian kotak atau setiap sudut kotak bangunan. Kita untuk titiknya klik kiri. Jika sudah, kita klik kanan dan pilih finish sketch. Kalau sudah, kita pilih clear selected features. Yang yakin dengan bentuknya, kita bisa ubah di table of content. Kita pilih kotak di bawah nama shapefile, kita pilih hollow, lalu kita ganti warna menjadi kuning. Oke, nah ini hasilnya begini. Misal kita ingin melihat ID dari polygon, kita bisa klik kanan, pilih open atribut tabel. Nah ini ada satu polygon di sini. Last step tetap editor, lalu save edit dan stop edit. Sekian tutorial digitasi peta dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.